Oke, kayaknya tadi ada yang hilang ya kalau di record itu kenapa ya? Oh, selamat ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ilmu Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, kita lanjutkan di mata kuliah ayat dan hadis ekonomi syariah. Ya, salah satu dari tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa itu mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya dengan lisan. Oleh karena itu kita ada assessment ya ataupun latihan dalam bentuk presentasi ya. Jadi presentasi itu adalah mempresentasikan, menyampaikan, memaparkan ayat dan hadis ya dalam ekonomi syariah khususnya dalam bidang-bidang yang sudah ditentukan kemarin. Caranya ya sebagaimana kemarin di penulisan dengan menggunakan Microsoft Word, maka di penyampaian juga ya nanti dibantu dengan menggunakan PowerPoint. Maka setelah ada bismillah, salam gitu ya, kemudian juga memperkenalkan diri, kemudian juga menyampaikan hormat kepada dosen, kepada teman-teman gitu ya. Kemudian baru memulai dari pembahasan terkait dengan ayat dan hadis ekonomi bidang tertentu ya, mulai dari membacakan ayatnya, kemudian membacakan terjemahannya, kemudian bagaimana tafsir Al-Qur'annya khususnya dari yang klasik, kemudian yang kontemporer. Setelah itu juga baru membacakan dari penafsiran-penafsiran yang sifatnya itu science atau ilmu pengetahuan. Baru nanti diakhiri dengan analisis kita ya terkait dengan ayat dan juga hadis tersebut. Kalau kaitannya dengan hadis, biasanya menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh siapa, bagaimana derajat atau kualitas hadisnya. Ya, jadi kita gunakan hadis yang sahih dan juga hadis yang sifatnya itu hasan masih bisa gitu. Sedangkan kita tidak menggunakan yang hadis maudhu ya, yang palsu. Kalau hadis yang dhaif, jika itu fadilah amal sebagian membolehkannya. Oke ya, baru nanti sampai kepada kesimpulan dari ayat dan hadis ini. For example, contohnya adalah ketika saya akan membahas alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang mengonsumsi riba, ya siapa mereka itu? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan, ya. Dikatakan apa? Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi berdirinya mereka sempoyongan ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka menganggap bahwasannya ya jual beli itu sama dengan riba. Jadi ayat ini bagaimana penafsiran dari Ibnu Katsir atau Imam Jalalain, kemudian juga dari misalnya yang terbaru
misalnya Taisirur Rahman atau mungkin juga tafsir Al-Munir, ya Al-Azhar dan lain sebagainya. Setelah itu baru nanti mungkin ada penafsiran dari saintifik atau dari sisi perspektif ilmu pengetahuan. Nah, seperti apa? Kemudian nanti pendapat para ulama, baru nanti analisis dari kita. Nah, ini semuanya dilakukan untuk agar mahasiswa itu terlatih ya untuk bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk atau menggunakan lisan. Ya, nanti kalau mamanya offline berarti ya memang harus kita lihat performance-nya, gerakan tubuhnya, ya, kemudian juga keseriusannya itu kelihatan. Tapi kalau online ini nggak semua ya. Harusnya kalau online ini nanti yang presentasi itu mahasiswa pakai kamera di bawah, baru dia itu kelihatan separuh badan. Jadi tahu gerak-geriknya itu ketika presentasi itu seperti apa. Nah, itu juga penting sebenarnya ya. Oke, jadi sekali lagi ya assessment dalam bentuk mungkin membuat membuat apa PowerPoint, membuat misalnya untuk bahan pemaparan, itu semua sejatinya adalah melatih mahasiswa untuk terbiasa mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk atau menggunakan lisan. Nanti dengan tulisan ya kaitannya dengan laporan dari penelitian tersebut. Baik, ya hari ini kita akan dengarkan salah satu dari mahasiswa ya, Kang Wawan siap ya, Kang Muhammad Wawan ya, untuk mempresentasikan dari ayat ekornya. Sudah siap ya, Kang Wawan ya? Halo siapa? Baik, kepada Al-Ah Muhammad Wawan, saya persilahkan. Baik Pak, saya share screen dulu Pak ya. Boleh, silakan. Kameranya dibuka juga Pak, enggak? Nah, boleh. Tapi kalau udah pakai itu sih nggak usah, nggak apa-apa sih. Kalau udah ada share-nya, nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa. Silakan. Baik Pak. Nah, langsung aja situ ya. Baik, Ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. silakan Kang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman, Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita masih terus menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu atau menuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan juga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, yang terhormat kepada dosen Bapak Misno Abdurrahman, SE MH, Dr. Misno SE MH MPD, dan juga kepada teman-teman semua yang turut hadir pada sore hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan inayah pada sore hari ini untuk terus mencari ilmu. Tapi sore hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari Bapak dosen, Bapak Misno, Bapak Dr. Misno, yaitu ayat dan hadis tentang zakat. Zakat secara harfiah mempunyai makna toharoh atau pensucian atau pertumbuhan, barokah atau berkah. Secara istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi 1 nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan, atau 8 asnaf. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat, yaitu mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal atau nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.
Jadi, zakat memiliki Zakat. peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pengharapan dari Allah semata. Ayat dan hadis tentang zakat, yang pertama saya mengambil di Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, yaitu guna untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu, yaitu Nabi Muhammad, adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini saya mengambil penjelasan dari tafsir Jalalain. Yang pertama ya, ini salah satu tafsir klasik ya, tafsir Jalalain. Yang pertama, khudh bin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha adalah ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Yaitu menyucikan dari apa? Dari dosa-dosa mereka. Nah, maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kaum muslimin pada saat itu. Kemudian menyedekahkannya atau memberikannya kepada 8 asnaf. Kemudian washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, inna sholataka sakanun, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa, yaitu rahmat ya, lahum, bagi siapa? Ya, bagi mereka. Yaitu menurut satu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima oleh Allah SWT. Yang terakhir, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu penjelasan dari tafsir lainnya. Kemudian penjelasan dari tafsir Al-Munir. Ya, ini salah satu tafsir kontemporer ya. Di sini langsung saya akan menjelaskan tentang tafsirnya dan penjelasannya ya. Wahai Rasul dan semua pemimpin muslim setelah kamu, ambillah dari harta orang yang bertobat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan. Itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak atau menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi, dari Abu Hurairah disebutkan, ma tasaddaq ma naqasat sadaqatun min malin. Jadi sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Kemudian washolli alaihim, berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampun serta kasih sayang, karena sesungguhnya doa dan istighfar kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi ketentraman bagi mereka dan membuat hati merasa tenang karena Allah menerima tobat mereka. Kemudian langsung wallahu sami'un, atau ada alimnya di situ. Maha mendengar pengakuan dosa-dosa mereka dan maha mendengar doa mereka. Maha mendengar doamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menerima dan mengijabahinya. Maka maha melihat apa yang ada dalam hati mereka, keikhlasan mereka dalam tobat serta sedekah dan zakat mereka, dan apa yang mengandung kebaikan dan maslahat bagi mereka. Nah, artinya zakat ini sebagai pembersih jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai pemeliharaan harta. Kemudian di sini juga ada penjelasan para ulama tentang surat At-Taubah ayat 113 ini. Yaitu yang pertama, ada Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari sebagian harta umat Islam. Nah, zakat ini membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan derajat seorang muslim dari munafik menjadi ikhlas. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepeduliannya terhadap sesama. Selain itu,
Zakat juga menumbuhkan jiwa yang ikhlas dan dermawan. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim melatih dirinya untuk berbagi dan membantu sesama. Hal ini akan membantunya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi menjelaskan di dalam kitabnya yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dari dosa-dosa mereka dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Maksudnya kamu tingkatkan mereka dari derajat orang-orang munafik ke derajat orang-orang yang ikhlas. Kemudian ada juga di sini penjelasan dari mana nih? Oh iya, dari Profesor Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Misbah menyebutkan bahwa ayat ini memberikan panduan tentang cara menyucikan diri. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta dari orang-orang yang mampu secara ekonomi. Harta tersebut nantinya akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan ayat ini juga menyampaikan pesan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini berarti meskipun mereka berbuat salah, Allah selalu mengetahui keadaan mereka dan senantiasa terbuka pintu ampunan bagi mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, jadi ayat ini selain tadi sebagai penyucian diri dengan zakat, di sini juga wallahu sami'un alim. Nah, di sini Allah Maha mendengar bagi siapapun yang meminta dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat penulisnya di sini nanti di share kali ya di Pak ya di grup ya biar teman-teman juga insya Allah nanti baca. Nah itu aja mungkin Pak satu ayat daripada tentang zakat. Kalau misalkan yang ayat keduanya yaitu At-Taubah ayat 60 itu lumayan agak panjang. Jadi mudah-mudahan satu ayat yang disampaikan yaitu di ayat di At-Taubah ayat 103 ini memberikan manfaat untuk kita pada sore hari ini ya yaitu tentang zakat. Bahwasanya zakat ini sebagai penyuci atau membersihkan jiwa kita dari kikir, dari munafik, dari munafik menjadi ikhlas dan lain sebagainya. Saja mungkin presentasi saya pada sore hari ini. Kalau hadisnya ada nggak Pak Ustadz? Oh hadisnya di bawah Pak. Sama hadisnya Pak ya? Coba hadisnya satu biar ayat dan hadis. Oh boleh. Ya, coba hadisnya aja. Hadis. Oh hadis tentang zakat ya Pak? Iya betul. Nanti baca biar ada hadisnya gitu. Oh iya, hadisnya itu ini ya tentang rukun Islam yang 5 yaitu an Abdullah bin Umar bin ayatnya dulu, baca hadisnya. Ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis ke-8, kemudian hadis Muslimnya nomor 16. Status hadisnya muttafaq alaih atau Bukhari Muslim ya, insyaallah sahih. Makna dan kandungan hadisnya, hadis ini juga menjelaskan 5 pilar utama Islam dan zakat disebutkan sebagai rukun ketiga setelah syahadat dan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam. Seperti itu Pak. Oke. Nah, itu aja mungkin presentasi pada sore hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Tawan atas presentasinya ya. Apa namanya istilahnya itu
Ya namanya juga belajar ya, kita ini istilahnya itu sedikit-sedikit laman sudah biasa. Tapi tadi soalan sudah cukup bagus sih, ya artinya itu memahami bagaimana pembahasan tentang tentang zakat itu sendiri ya. Nah tadi sebenarnya kalau secara spesifik kalau ayat yang tadi itu khudz min amwalihim shadaqatan, yaitu sebenarnya dia fokus kepada bagaimana pertama itu adalah kaitannya kalau yang tafsir kontemporer ya. Jadi ketika khud min amwalihim shadaqatan, itu maknanya di situ adalah keharusan adanya pihak-pihak yang mengambil zakat, dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk untuk mengumpulkan ya, untuk donasi, untuk funding dari zakat. Nah, biasanya di situ adalah para atau lembaga badan amil zakat dan juga lembaga amil zakat. Itu biasanya itu sangat penting sekali, itu yang pertama. Jadi kita menafsirkan ayat Al-Quran itu dia satu-satu gitu ya. Satu-satu itu maksudnya mulai dari ayat pertama apa nih, ngomong apa nih, berbicara apa. Oh ternyata di situ adalah khud min amwalihin, ambilah. Nah di situ berarti kata-kata ambilah, khud min amwalihim itu dia apa saja nih yang kita bisa ambil dari situ. Ya apa saja yang kita bisa ambil dari khud min amwalihim. Tadi ada misalnya apa? Oh yaitu dari sisi harus ada pihak yang mengambil zakatnya. Kemudian yang kedua itu kata-kata khud berarti diambil, jadi boleh saja berarti dalam artian itu dipaksa gitu ya. Dipaksa itu ketika orang itu tidak mau membayar zakat, maka dalam hal ini pemerintah boleh memaksa mengambil hartanya atau harta dari yang zakat tersebut gitu ya. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Amwal itu adalah jamak ya, artinya adalah harta-harta. Kalau bentuk mufradnya yaitu almal atau harta. Nah, almal sendiri itu adalah kullu syai'in lahu qimatin indanas ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai itulah harta di dalam Islam gitu ya. Sodakotan, kemudian kata-kata sodako. Kenapa menggunakan sodako? Oh ternyata zakat sendiri adalah sodako yang kemudian diwajibkan. Ya, jadi sodako itu adalah maknanya umum, segala sesuatu ya yang bernilai harta yang ditujukan atau yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang namanya sodako, sehingga zakat itu juga adalah sodako, tapi sodako yang wajib ya. Kemudian tutahiruhum wa tuzaki bihim wa tuzaki biha wa sholli alaihim ya. Tadi ada tutahhiru, menyucikan, kemudian juga membersihkan, kemudian ya dikatakan wasallu alaihim, dan bersolawatlah dan sholatlah dan ya berdoalah kepada orang. Jadi amil itu ketika kita mendapatkan itu harta zakat, maka kemudian mendoakan ya, inna sholataka sakanalam. Kenapa menggunakan kata-kata sholat? Karena as-sholat ya secara filugotin, karena sholat secara bahasa itu maknanya adalah doa, sehingga di situ ada syariat juga untuk mendoakan orang yang telah menunaikan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bihi wa tuzakki biha wa sholli alaihim inna sholataka, sesungguhnya doamu sakana lahum, akan menjadikan mereka itu menjadi lebih tentram. Nah dari sini kemudian kita jelaskan tuh ya tentang bagaimana zakat secara pengertiannya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian rukun dan syaratnya, ya, kemudian juga bagaimana akhir dari zakat, ya, bagaimana zakat juga di era modern sekarang ini, ya, bagaimana apakah zakat itu bisa terus berkembang di era digital sekarang ini, ya, kebutuhan orang masih banyak, oh ternyata masih berjalan juga sekarang ini, gitu ya. Nah itu untuk yang kontemporer sekarang. Kemudian nanti ada inovasi, ada pengembangan bagaimana nih zakat. Oh ternyata ada, misalnya kemarin yang pernah dibahas itu tentang zakat profesi misalnya gitu ya. Nah nanti berbagai zakat yang muncul yang mungkin sebelumnya itu belum ada ya, yang diatur di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah seperti itu ya. Jadi untuk mempresentasikan dari tugas mata kuliah ayat hadis ekonomi. Kalau yang hadis berarti ya dibaca ayat-ayat, dibaca hadisnya, bahasa Arabnya,
kemudian terjemahannya, ya, kemudian tafsirnya, tafsir yang klasik, kemudian tafsir yang kontemporer, yang modern, baru nanti dianalisis, ya, dibahas sampai nanti kepada kesimpulan dari ayat dan hadis ekonomi di bidang yang kita jadikan objek pembahasan. Oke, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Wawan. Yang berikutnya masih ada nggak nih? Kalau tidak ada yang mau presentasi dan nggak nih? Kalau tidak ada dalam lebih kurang 45 menit ke depan, ya silahkan boleh pakai HP atau boleh pakai boleh pakai handphone, boleh pakai internet buatnya pakai laptop atau notebooknya untuk membuat PowerPoint-nya. Jadi pekan depan nanti sudah siap, ya. Ya PowerPoint kalau mau pakai, ya tadi setahun belum ini ya, berarti nanti harus diajarin nih. Jadi kalau untuk membuat PowerPoint yang dia itu hanya dalam jangka 5 hingga 10 menit, maka bisa menggunakan gamma.app, ya, aplikasi dari Gamma, ya. Tinggal nanti yang tadi bahas yang dalam bentuk PDF, terutama ya dalam bentuk PDF diupload, kemudian mintakan dijadikan sebagai PowerPoint. Itu biasanya langsung jadi tuh, bagus tuh hasilnya di Gamma terutama. Sebenarnya di ChatGPT juga bisa, cuman kadang hasilnya itu dia kurang berwarna, ya. Jadi desain rancangan per slide-nya itu kurang bagus, tapi kalau di Gamma itu dia bagus lah, elegan. Itu ya. Ya nanti belajar. Oke, sebelum ditutup nih ada yang mau ditanyakan, ya. Jadi pekan depan harus siap nih, ya. Siapa nih nanti Kang Wawan ini kan ya dijadwalkan, ya. Ada di sini ada siapa aja nih? Ya, mulai dari Akhwan Al-Farizi, Azmi Azumardi, Denny Kusmana, Muhammad Zayida, kemudian Muhammad Miftah, Muhammad Fuad Mansur, Riki Hanafi, dan juga Pak Slamet Parsono. Jadi belajar nih, ya. Kalau tidak tahu ya nanya, kalau nggak paham ya silakan dikonfirmasi ke saya gitu, ya. Nah, jadi oh, kan Pak Slamet, mulai mau disampaikan, silahkan. Ya, kalau yang belum biasa, kalau yang nggak punya laptop, ya bisa pakai HP zaman sekarang, ya, sangat mudah sekali, gitu ya. Tadi saya coba juga siang, ada teman minta bantu untuk mempresentasi di sini pakai Gamma, ya 5 menit pakai HP, jadi tuh, gitu ya. Saya juga tadi pakai presentasi di sini juga pakai Gamma juga langsung jadi karena memang banyak kerjaan, gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti belajar ya pakai istilahnya itu menggunakan Gamma dan juga AI yang lainnya. Nah, tapi syaratnya jangan 100%. Banyak juga dosen yang mengeluh nih, mahasiswa sudah pakai AI nih, ya. Kenapa pakai ChatGPT ketahuan tanda bintangnya masih belum dihapus, kemudian juga yang stripnya juga gitu. Jadi ketahuan banget dan juga tidak ada unsur manusianya gitu ya. Jadi mesin semuanya, sayang sekali nanti kita dikalahkan oleh mesin ya, oleh robot nih, ya. Baik, silakan Kang Riki Hanafi, gimana kabarnya nih? Kangen juga nih, ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya di offline, ya. Oke, jadi ada kesulitan tidak nih, ya? Pak Selamat Warsono ada kesulitan dengan Kang Riki, dengan Pak Muhammad Fuad Mansur, atau Muhammad Miftah, atau Muhammad Zaizida, atau mungkin Denny Kusmana, atau Akhwan Al-Faridi. Asmi gimana nih? Saya pengen dengar Asmi juga nanti presentasi ya untuk pekan depan. Jadi nanti lama-lama terbiasa. Satu tahun udah agak lumayan tuh ya, lumayan lah ya. Lumayan itu udah bagus lah gitu ya. Jadi sudah mulai terbiasa. Nanti akan terlatih terus tuh sampai semester 8. Sudah pokoknya udah lancar lah untuk presentasi, mengajar dan lain sebagainya. Ya. Oke, silakan ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan tidak? Ini Pak, untuk selanjutnya ini aja Pak ditunjuk sekarang apa biar Ya, ya. biar beruntun gitu. Oke, kalau itu dari sekarang tadi, jadi kita kan masih ada waktu Kang Wawan nih, kita kan sampai jam 6 nih kan. Jadi masih ada waktu sekitar anggap saja 45 menit lah. Jadi silahkan ya 45 menit itu untuk membuat PowerPoint. Jadi jam 18 saya tunggu di WA ataupun di email ataupun di Telegram, ya.
Nah, yang sudah itu berarti nanti langsung dinilai. Jadi nanti biar saya menilainya juga nanti ada dasarnya, ada argumentasinya gitu. Oh, Kang Wawan pastilah nilainya minimal 90 gitu ya. Harusnya ya antara 90 sampai 95 gitu kan ya. Jadi jangan khawatir. Nah, yang bawahnya berarti mungkin bisa 90 gitu ya. Atau mungkin nanti yang agak lama berarti 80 atau 85. Nah, seperti itu. Jadi al-jaza min jinsil amal. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tunjuk nanti malah saling ini ya. Walaupun nanti kalau sudah mengumpulkan semuanya, oh nanti, aduh gimana nih Pak, saya nggak bisa, nggak ada laptop, nggak usah pakai laptop, pakai HP juga bisa. Tadi saya sudah praktekkan siang, ada teman di sini yang bisa nih. Hmm, ya apa namanya? Ya kalau dulu nanti ya kita tunggulah ya pakai ini. Nanti kalau nggak Kang Riki boleh hubungi saya juga nih ya. Jadi apa pakai HP, belajar pakai HP coba semuanya belajar pakai HP, kemudian pakai Gamma ya nanti tinggal ditambahkan. Jadi pakai Gamma itu juga bukan langsung bikin langsung kita ini kan, tapi kita mintakan ininya, kita mintakan untuk outline-nya, misalnya ayat dan hadis tentang produksi. Ya, di outline pertama adalah ayat Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua adalah tafsir klasik. Yang ketiga, terjemah tadi ya, kemudian tafsir kontemporer, kemudian analisis pembahasan. Ya, baru kalau hadis itu ada kualitas hadisnya, kemudian pembahasannya, atau mungkin kritiknya. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung bikin kayak gitu, jadi dibuat outline-nya oleh kita, sehingga nanti ya hasilnya itu adalah punya kita. Jadi bukan hanya punya AI-nya saja. Kalau 100% dari AI ya gampang lah orang bisa, cuma kan ya sayang tidak sesuai dengan apa materi yang kita pelajari ya. Materi hari ini atau mata kuliah kita ini adalah ayat dan hadis ekonomi. Jadi semua ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW terkait dengan aktivitas ekonomi. Saya yakin semuanya sudah paham aktivitas ekonomi atau ekonomi itu apa dari oikosnomos yang artinya adalah mengatur keuangan keluarga. Jadi semua hal terkait dengan pengaturan keuangan, khususnya keuangan keluarga, ya termasuk nanti sebenarnya keuangan negara ya, itu adalah bagian dari yang disebut dengan apa? Tadi apa ya? Ya, jadi keuangan ekonomi syariah. Oke ya. Siap semuanya ya. Coba tadi yang komentar kita tanya satu-satu dulu nih. Nah, biar kelihatan ya. Akhwan gimana Akhwan nih Al-Farizi? Akhwan Al-Faridi gimana? Azmi gimana ya? Lagi di rumah sakit bisa sambil belajar tuh Iya pakai Pak, HP aja nggak ada suara, insya Allah tidak mengganggu. Denny Kusmana gimana? Denny Kusmana? Ayo, gimana Denny Kusmana nih? Oh, ini dia. Ya, kemudian ada Muhammad Muhammad Denny Kusmana gimana? Udah siap? Akhwan? Oke, buat dulu sejadinya ya pakai app ya, pakai apa? Tadi pakai Gamma ya. Muhammad Miftah gimana? Sama Pak Muhammad Fuad Mansur atau Riki Hanafi? Atau mungkin agak berat nih. Ya udahlah, bikin aja belajarlah sejadinya. Yang penting ada lah ya gitu ya, daripada tidak ada ya lebih baik ada walaupun mungkin kurang berada gitu ya. Ya, baik, terima kasih. 15 menit karena bikinnya itu paling juga kita masih ada waktu 45, paling juga 15 menit juga selesai sih karena tadi saya sudah buat sendiri mulai daftarnya pakai Google jadi kemudian nanti langsung didaftarkan ya, nanti ada cara-caranya. Di YouTube saya juga ada juga, nanti boleh dilihat juga. Nah, seperti itu ya. Oke, mohon maaf nih karena apa? Nanti insya Allah kalau offline itu lebih efektif lagi. Nah, Riki Hanafi, kapan nih bisa online offline lagi nih? Ya, biar kita bisa belajar sama-sama nih ya untuk istilahnya mata kuliah ayat dan hadis ekonomi ini. Oke, baik, 2 menit sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa yang baru mau bergabung nih? Ya. Oh, Bang Hari Sucipto ya. Bapak mau Bang Hari bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Bapak kan Denny kebagian tentang harta ya. Terus ngambil ayat Qur'annya yaitu surat Al-Kahfi ayat 46. Terus yang hadisnya juga kan kebetulan
nemu hadisnya yang bertentangan dengan sesuai dengan ayat Al-Qur'annya. Jadi Denny nyantumin tafsirnya itu cuma satu. Jadi Kamu di mana tuh? hanya di ayatnya saja. Gimana, Pak? Tafsirnya pakai tafsir siapa? Pakai tafsir Jalalain, terus tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya pakai tafsir siapa? Jalalain sama Ibnu Katsir, Pak. Ya udah, boleh lah. Kalau mau yang penting dua lah, klasik sama klasik juga nggak apa-apa, boleh ya. Tapi nanti ditambah dengan penafsiran terkait dengan isu kontemporer, ya, terkait dengan apa pembahasan yang lebih aktual tentang ayat tersebut, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti penafsiran itu klasik saja, gitu kan sayang nantinya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi masih boleh lah untuk ini ya, untuk dua kelas itu tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya, terima kasih Kang Denny Kusmana. Ya, Ya, Pak. Sama-sama. jelas ya. Oke, baik sekali lagi terakhir. Terakhir, jadi sekarang silakan buat pakai Gamma ya, presentasi dari masing-masingnya sejadinya saja. Gamma itu maksimal 10 slide. 5 slide juga sebenarnya sudah cukup juga tuh ya. Jadi susunannya sama seperti kemarin ya. Slide pertama terjemah ayat Al-Qur'an, ayat pakai bahasa Arab Al-Qur'an. Kemudian terjemahnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian baru nanti latar belakangnya, kemudian nanti hukum-hukum atau hikmah dari surat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi simple sih, mudah gitu ya. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.